Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Warohmah dan rekan saya Arifa Andayani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengembangan bahan ajar fisika dengan dosen pembimbing Bapak Apit Faturrahman, SPD, MSI, PhD, dan Ibu Dr. Leni Merlina, MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan KD kami, yaitu KD 3.1 kelas 12 semester 1, yaitu mengenai arus searah DC. Pernahkah kamu melihat lampu senter pada kendaraan bermotor, baik roda 4 ataupun roda 2? Contoh penggunaan sumber arus searah atau sumber tegangan searah pada sebuah mobil dapat kalian lihat pada gambar di samping. Arus searah atau direct current adalah suatu arus listrik yang aliran muatan neto hanya dalam satu arah. Baiklah, tujuan dari presentasi kami yaitu menentukan konsep listrik searah DC, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator yaitu menjelaskan arus listrik dan ukurannya, mengidentifikasi arus dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel, menjelaskan prinsip kerja peralatan listrik searah DC dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hukum Ohm, menjelaskan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff, melakukan percobaan kerja rangkaian listrik searah DC, dan mengukur arus dan tegangan pada rangkaian tertutup. Itu ada peta konsep dari listrik searah DC, di mana rangkaian arus searah itu berkaitan dengan besaran, yaitu kuat arus yang diukur dengan ampermeter, tegangan yang diukur dengan voltmeter, daya yang diukur dengan wattmeter. Dan rangkaian arus searah itu dihambat oleh resistor. Rangkaian arus searah juga memenuhi hukum Ohm, hukum 1 Kirchhoff, hukum 2 Kirchhoff. Perlu diingat untuk mempelajari rangkaian searah bahwasanya rangkaian seri cirinya adalah kuat arus yang melalui tiap komponen itu sama, sedangkan paralel tegangannya yang sama. Arus listrik dan pengukurannya. Arus listrik adalah aliran muatan-muatan listrik yang melalui suatu penghantar. Dalam suatu rangkaian listrik dapat terjadi arus listrik jika terdapat beda potensial listrik atau beda tegangan listrik. Beda potensial diukur dengan alat yang bernama voltmeter, sedangkan kuat arus diukur dengan alat yang bernama ampermeter. Untuk menghitung kuat arus listrik, rumusnya adalah I sama dengan Q per T atau Q sama dengan I kali T yang biasa kita hafalkan, yaitu Q, di mana Q adalah muatan listrik, I adalah arus listrik, dan T adalah waktu. Cara membaca skala hasil ukur ampermeter dan voltmeter bisa dilihat pada gambar, di mana ada batas ukur maksimal sebesar 1 ampere dan hasil ukur bisa kita lihat pada jarum yang ditunjukkan oleh alat yang bernama ampermeter atau voltmeter. Untuk menghitung hasil ukur, rumusnya adalah skala yang ditunjuk dikali batas ukur dibagi dengan skala maksimum. Hukum Ohm. Hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus dalam rangkaian listrik. Berdasarkan grafik pada gambar, terlihat bahwasanya tegangan dan arus memiliki hubungan berbanding lurus, sedangkan kuat arus listrik berbanding terbalik dengan hambatannya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hukum Ohm adalah arus yang berbanding lurus dengan potensial antara ujung-ujung penghantar dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus dari hukum Ohm dinyatakan secara matematis yaitu V sama dengan I dikali R. V adalah tegangan listrik, I adalah arus listrik, dan R adalah hambatan listrik. Rangkaian listrik. Komponen dalam rangkaian listrik masing-masing digambarkan dengan simbol khusus dan berbeda satu sama lain. Ini dimaksudkan agar komponen dan koneksi dapat digambarkan dengan jelas. Bisa kita lihat pada gambar di mana simbol masing-masing dari rangkaian listrik itu berbeda-beda. Kemudian komponen-komponen yang lainnya. Arus listrik dalam rangkaian tertutup. Pada rangkaian listrik tertutup, terjadi aliran muatan-muatan listrik. Aliran muatan listrik positif identik dengan aliran air, di mana arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, atau dari kutub positif ke kutub negatif. Selanjutnya adalah hambatan listrik. Hambatan atau resistor suatu penghantar berguna untuk mengatur besarnya kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Bila panjang kawat penghantar dinyatakan dengan huruf L, luas penampangnya dinyatakan dengan huruf A, maka secara matematis rumusnya adalah R sama dengan Ru L per A.
di mana hambatan sepotong kawat penghantar sebanding dengan panjang kawat, berbanding terbalik dengan luas penampang A, dan bergantung kepada jenis bahan pengantar, yaitu Ru. Pada gambar di samping, terlihat tabel jenis-jenis resistor. Dalam persamaannya, hambatan jenis kawat penghantar besarnya bergantung kepada jenis bahan yang digunakan dalam membuat kawat itu. Pada tabel terlihat hambatan jenis beberapa zat. Jadi, setiap jenis itu memiliki hambatan yang berbeda-beda. Bahan yang mempunyai hambatan jenis lebih besar memiliki hambatan yang besar pula, sehingga sulit untuk menghantarkan arus listrik. Berdasarkan daya listriknya, atau konduktivitas listrik, bahan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama konduktor adalah bahan yang mudah menghantarkan arus listrik. Bahan konduktor memiliki hambatan kecil karena hambatan jenisnya kecil, seperti perak, tembaga, emas, aluminium, besi, platina, air raksa, dan nikrom. Sedangkan isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah kaca dan karet padatan. Yang ketiga adalah bahan semikonduktor, yaitu bahan yang daya hantar listriknya berada di antara konduktor dan isolator. Contohnya karbon, germanium, dan silikon. Susunan seri hambatan listrik. Pada susunan seri, jika suatu komponen gagal atau rusak, maka komponen-komponen lain dalam rangkaian seri operasinya terputus. Dalam suatu rangkaian seri, ada 4 prinsip yang harus kita ingat. Yang pertama, susunan seri bertujuan untuk memperbesar hambatan suatu rangkaian. Yang kedua, kuat arus yang melalui tiap hambatan adalah sama, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I seri. Tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti seri sama dengan jumlah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan. Artinya, V seri sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 dan seterusnya. Tergantung dengan seberapa banyak rangkaian yang kita punya. Yang keempat, susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan, di mana tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sebanding dengan hambatannya. Selanjutnya adalah susunan paralel hambatan listrik. Pada susunan paralel, jika salah satu komponen rusak atau gagal, komponen-komponen lainnya tetap bekerja. Untuk menghitung hambatan pada rangkaian paralel, rumusnya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan seterusnya. Tergantung seberapa banyak hambatan yang kita punya. Kemudian, dalam susunan paralel, hambatan listrik mempunyai 4 prinsip, yaitu yang pertama, susunan paralel bertujuan untuk memperkecil hambatan. Yang kedua, tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama, yaitu sama dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan paralelnya. Kuat arus yang melalui hambatan pengganti paralel sama dengan jumlah kuat arus tiap-tiap hambatan. Susunan paralel berfungsi sebagai pembagi arus, di mana kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan sebanding dengan kebalikan hambatannya. Perlu diingat, di mana sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, pada peta konsep yang harus kita ingat pada susunan paralel adalah V-nya sama atau tegangannya sama, sedangkan pada susunan seri, I-nya sama atau arusnya yang sama. Selanjutnya adalah sumber tegangan listrik. Suatu rangkaian arus yang sederhana terdiri dari sebuah sumber tegangan, misalnya baterai, dan sebuah penghantar yang hambatannya R yang menghubungkan kutub-kutub baterai tersebut. Contoh yang pertama adalah rangkaian tertutup dengan satu sumber tegangan. Dalam rangkaian tertutup dengan satu sumber tegangan itu memiliki GGL, E gaya listrik, hambatan dalam, hambatan luar, dan V tegangan jepit. Dan yang terakhir adalah I atau kuat arus. Kuat arus I yang mengalir dapat dituliskan sebagai berikut. I sama dengan E kecil atau GGL per R besar ditambah R kecil. Tegangan jepit ialah beda potensial antara kutub-kutub sumber tegangan pada waktu sumber tegangan tersebut mengalirkan arus. Tegangan jepit pada gambar di atas ialah PVQ, di mana PVQ sama dengan E dikurang I dikali R atau PVQ sama dengan I dikali R besar. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff.
Gustav Kirchhoff pada tahun 1824 sampai 1887 mengemukakan dua aturan hukum yang dapat digunakan untuk membantu perhitungan arus listrik yang melewati persyabangan. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1. Bunyinya, jumlah kuat arus yang masuk dalam titik persyabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik persyabangan. Secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan I keluar. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada gambar, di mana I yang masuk itu nilainya sama dengan I yang telah melewati persyabangan, yaitu I1, I2, dan I3. Itu berdasarkan gambar. Selanjutnya adalah hukum Kirchhoff 2, yang berbunyi, dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGLE dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Maksud dari jumlah potensial sama dengan 0 adalah tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam artian semua energi listrik bisa digunakan atau diserap. Yang selanjutnya adalah energi dan daya. Energi pada rangkaian listrik. Besarnya energi ketika muatan elektron mengalir dengan beda potensial V adalah sebagai berikut. Materi selanjutnya adalah daya listrik. Daya merupakan kecepatan perubahan energi atau energi persatuan waktu dan dirumuskan secara matematis yaitu V sama dengan W per T, di mana kita ketahui bahwasanya W sama dengan Q dikali V. Maka rumus tersebut bisa disederhanakan menjadi V sama dengan Q dikali V per T. Pada penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwasanya Q per T itu adalah I. Maka persamaan tersebut dapat ditulis V sama dengan V dikali I. Daya listrik pada hambatan R dapat dituliskan dalam dua cara, yaitu V sama dengan V dikali I, di mana V itu adalah I dikali R, maka V menjadi I kuadrat dikali R. Atau bisa juga kita rubah V sama dengan V dikali V per R, menjadi V sama dengan V kuadrat per R. Satuan daya listrik dalam satuan internasional adalah watt, joule per sekon. Untuk menambah pengetahuan kita, perlu diketahui bahwasanya 1 watt sekon sama dengan 1 joule, 1 kilowatt jam sama dengan 1000 watt dikali 3600 sekon, 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 watt, 1 watt sekon sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dalam arah DC. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.